Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Rabu 26 April 2023, dalam Pekan Paskah ketiga. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Roti adalah lambang kebutuhan jasmani kita. Roti dalam Alkitab dikenang oleh bangsa Yahudi sebagai mana yang turun dari langit, yang memberikan mereka kekuatan untuk bertahan di padang gurun setelah mereka lari meninggalkan Mesir. Bicara tentang makanan jasmani, ada pepatah yang menarik. Kita adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan bisa jadi sumber kesehatan, tetapi juga bisa jadi sumber kesakitan. Kontrolnya selalu ada pada kita, terlebih setelah kita tahu apa yang kita santap. Lantas, bagaimana dengan roti atau hosti kudus yang kita santap dalam Ekaristi, yaitu Yesus sendiri, Sang Roti Hidup? Kita yang telah menyambut Kristus dalam Ekaristi Kudus, diajak pula bukan sekedar makan, tetapi sungguh-sungguh menerima dan memberdayakan tubuh Kristus, Sang Roti Kehidupan, sebagai satu-satunya kekuatan dalam mengusahakan kehendak Allah bagi kebaikan sesama. Maka, jangan sampai roti kehidupan yang kita terima dalam Ekaristi menjadi racun yang membuai kita dengan formalitas kerohanian, seolah-olah kita sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus dan merasa diberkati, bersih, suci. Ada konsekuensi yang kita harus tanggapi pada saat kita berani menyambut komuni, karena kita yang telah dipersatukan dan diikutsertakan dalam karya Kristus haruslah sungguh-sungguh mengusahakan kesucian melalui tindakan nyata. Kita pun diajak untuk mendasarkan setiap langkah laku hidup kita yang bersumber dari Ekaristi, di mana kita dipersatukan dengan Kristus yang berkorban dan memberi hidup bagi kita, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu dimampukan untuk menghadirkan buah-buah Ekaristi, persekutuan dengan Allah, menguduskan diri,
menjadi serupa dengan Allah, memaknai keselamatan, mengucap syukur, mewartakan Injil. Ekaristi tidak hanya mempersatukan kita dengan Kristus sebagai kepala gereja, tetapi juga mempersatukan kita satu sama lain sebagai satu anggota tubuh mistik Kristus. Sehingga kita dapat sehati dan seperasaan dengan seluruh anggota gereja. Kita tidak lagi berjalan sendiri. Kita satu sama lain menjadi teman seperjalanan yang senantiasa disertai oleh Kristus dan gerejanya. Itulah sebabnya hinaan, bahkan hujatan, tidak membuat kita gentar dalam upaya mewartakan Injil sukacita. Semoga Ekaristi yang kita terima sungguh berdaya dalam hidup dan keikutsertaan kita dalam karya kasih Allah. Bayangkanlah Allah yang memberikan Ekaristi sebagai sumber makanan rohani, sekaligus puncak iman yang membuat kita berani berjuang dalam mengikuti Kristus teladan hidup kita. Bagaimana Ekaristi memampukan kita untuk bertahan bahkan berkembang dalam kesulitan dan tantangan hidup yang kita alami. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk mendasarkan setiap usaha dan perjuangan kami dalam Ekaristi, di mana kami boleh datang dan mempercaya kasih-Mu. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita jadikan Ekaristi sebagai sumber dan puncak perjuangan hidup kita dalam mengikuti Kristus. Tuhan memberkati.